Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita akan lanjutkan bagaimana cara menginput data ya, menginput data ke Listral. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas cara bagaimana mempersiapkan data yang akan diinput ke Listral gitu ya. Nah, oke, kita buka sekarang kita buka Listralnya ya. Kita buka Listral, kemudian kita klik file, kemudian kita klik import data. Kemudian kita pilih folder tempat kita simpan di mana kita simpan data kita yang telah kita persiapkan kemarin ya. Nah, jadi saya simpannya di D gitu ya, di data Listral. Nah, kemudian kita pilih formatnya ya. Kita pilih format yang tab delimited data atau teks ya, sesuai dengan yang sudah kita persiapkan kemarin gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa kemarin itu juga bisa save as datanya dengan format delimited data gitu ya, atau CSV ya. Kemudian atau dengan format SPSS. Nah, gitu ya. Nah, ini format Excel ada, tapi jika kita menggunakan versi Listral yang masih lama gitu ya, nah ini data dengan format Excelnya akan tidak terbaca dengan baik gitu ya, maka kita harus rubah formatnya ke format yang lain. Nah, oke, kita pilih format tab delimited data ya. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Kemarin kita persiapkan dengan nama data Listral gitu ya. Kemudian kita open. Nah, ini number of variable. Nah, jadi jumlah variabelnya itu berapa ya. Nah, jadi variabel saya atau kuesioner saya yang saya input itu ada 13 item ya. 13 item. Kita checklist, kita oke. Nah, di sini sudah datanya sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam Listral. Nah, sini ada Q1, Q2, Q3, Q4, gitu ya, Q5. Nah, ini saya bagi menjadi, jadi item pertanyaannya ini terdiri dari 3 variabel, contoh misalnya gitu ya, contohnya 3 variabel gitu ya. Nah, jadi Q1 sampai Q5 itu satu variabel, Y6 sampai Y9 itu variabel yang keduanya. Nah, Z10 sampai Z13, nah itu variabel yang ketiganya. Nah, jadi teman-teman, item pertanyaannya itu jika ada mungkin sub variabel dari item tersebut gitu ya. Nah, jadi disesuaikan saja gitu ya. Nah, di sini saya contohkan saya memiliki item pertanyaan 13 gitu ya. Yang 13 ini terdiri dari 3 sub variabelnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita kemudian pilih ini ya. Sebelum ini kita pilih yang data, kemudian kita pilih define variable, kemudian ini kita blok semuanya. Kita pilih variable type, kemudian kita pilih continuous, apply to all, kemudian kita pilih OK ya. Nah, ini tidak perlu, yang lain tidak perlu, kita langsung OK.
Nah, setelah selesai kita pilih new ya, new, kemudian kita pilih Simplest Project, kemudian kita klik OK ya. Nah, di sini kita buat namanya contohnya Simplest data, kemudian kita save. Nah, kemudian kita pilih setup ya, setup, kemudian variabel, kemudian kita add. Nah, kemudian kita pilih playlist system file. Nah, kemudian kita browser. Nah, ini sudah ada playlistnya ya, sudah ada playlist. Ini bisa teman-teman lihat ada playlist. Nah, ini dia tersimpan di folder ya, di folder yang tempat data kita ya. Ini bisa kita cek ya, ini di D. Kemudian ini folder saya yang tadi itu data literal. Nah, di sini ada playlist. Nah, data playlist. Nah, jadi teman-teman tinggal klik itu, kemudian open, kemudian di OK. Nah, di sini teman-teman bisa buat variabelnya atau sub variabel dari item ya, item teman-teman. Nah, variabel itemnya berapa gitu ya. Nah, contohnya saya tadi ada 3 ya, contohnya saya buat variabel 1, oke, kemudian variabel 2, oke, kemudian variabel 3 dan oke. Nah, kemudian kita klik next ya, next. Kemudian di sini kita buat jumlah observasi yang kita observasi. Nah, jadi responden kita itu berapa orang gitu ya, responden kita berapa orang. Nah, saya di sini ada respondennya itu ini ya, saya buka data saya. Nah, ini data yang Excelnya ya, data yang Excel. Nah, saya perlihatkan ini jumlah responden saya itu 460. Nah, ini di sini 461 ya. Nah, untuk satu barisnya itu untuk judul. Nah, jadi responden saya itu cuma 460. Nah, maka di sini saya buat 460. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita pilih ini ya, setup, kemudian put simplest syntax. Nah, jadi kita ingin buat sintaknya. Nah, kita tekan ini ya, tekan ini. Nah, di sini nanti teman-teman enter di relationship-nya ya. Nah, sintaknya sudah saya siapkan di sini. Ini sintaknya. Nah, ini sintaknya sudah saya siapkan. Nah, ini relationship ya. Nah, jadi saya tinggal copy yang ini saja. Tinggal copy yang ini sampai ini ya. Karena yang ini sudah ada ya, yang sudah ada di bawah relationship. Sudah ada di bawah relationship, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini pad diagram sudah ada ya. Jadi saya copy yang sebagian saja. Nah, di sini ini bisa secara manual ya, kita buat gitu ya, kita buat untuk yang sintaknya gitu ya. Nah, di sini harus kita sesuaikan ya, karena saya pakai key 2, key 3,
Q4, Q5. Nah, jadi harus disesuaikan ya, harus sama persis dengan yang judul yang ada di data kita. Nah, jadi Q1 sampai Q5 itu variabel 1. Nah, kita lihat, oh, dia pakai huruf awalnya yang huruf besar gitu ya, selebihnya huruf kecil. Jadi kemudian Y6, Y7, yang Y8, kemudian Y9. Nah, sampai apa ya? Coba kita lihat. Kita bawakan dulu sebentar. Nah, Y9 sampai Y9 ya. Kemudian Z10 ini variabel 2. Kemudian Z10 Z11. Nah, ini teman-teman bisa klik atau tekan tab ya untuk dia berjarak gitu ya. Nah, ini tekan tab, nanti dia akan berjarak gitu. Nah, ini variabel huruf V nya itu besar. Nah, jadi harus semuanya sama gitu ya. Kalau nanti ada kesalahan satu huruf gitu ya, nah maka rumusnya tidak akan, atau sintaknya itu tidak akan berfungsi gitu. Nah, ini kemudian kita buat variabel 1. Nah, ini versi pertama ya, versi pertama jika teman-teman itu ingin menggunakan cara simple project ya. Nah, sama dengan IKA ya. IKA ini tentunya IKA itu kepanjangannya inventory kebisingan ya. Nah, ini kemudian optionnya SS, SC, EF, HS. Nah, ini teman-teman juga bisa tulis ya, sebenarnya ini bisa tulis jika tidak pakai build simplistic syntax ini. Nah, teman-teman sebenarnya bisa tulis langsung gitu ya jika memang ingat gitu. Nah, ini raw data from file, ini adalah nama lokasi data di D, kemudian data literal gitu ya, karena folder kita itu namanya data literal. Kemudian nama filenya itu data literal PSF. Nah, di sini saya perlihatkan sama teman-teman ya. Nah, di sini di D ya, lokasi datanya di D, kemudian nama filenya data literal. Kemudian yang kita ambil tadi itu adalah data literal. Nah, jadi formatnya itu PSF, release data gitu ya. Nah, itu ya, jadi itu maksudnya. Nah, ukuran sampel kita 460. Nah, ini variabel atom kita itu adalah variabel yang independen tadi. Nah, itu ada 3 ya, variabel 1, variabel 2, variabel 3. Nah, jadi teman-teman bisa menulisnya gitu ya, menulisnya langsung gitu. Nah, jadi sintaknya itu juga teman-teman bisa simpan di Notepad. Nah, jadi nanti bisa jika ada data lain yang akan teman-teman olah gitu ya, nah nanti tinggal menyesuaikan saja ya, disesuaikan saja dengan data baru. Nah, jadi kita tidak perlu mengetik semuanya gitu ya.
Nah itu cara alternatifnya supaya cepat dan mudah gitu ya. Nah setelah sintak kita selesai, nah ini kita klik yang berlari ini. Nah, kita klik OK. Nah ini hasilnya sudah keluar ya. Nah hasilnya variable is not defined ya, is not defined. Nah, berarti masih ada yang salah ya, yang salah dari sintak kita tadi itu, maka kita perlu perbaiki kembali ya. Nah di sini ikannya belum ada, tadi kita buat di setup ya. Kita perlu rubah ini, kita tambahkan satu lagi ika ya. Oke, sebentar kita akan rubah dulu ika. Kita copy dulu ya, karena kita akan perbarui dulu. Kita copy sebentar, kita save lagi, kita ketikkan di sini. Ini relationship yang satu. Kemudian kita coba jalankannya. Oke, sepertinya masih ada yang salah ya. Nah, jadi jika ini masih fatal error, itu masih ada yang salah. Nah, jadi teman-teman tidak perlu panik gitu ya. Tidak perlu panik, tinggal memeriksa kembali kesesuaiannya gitu ya. Nah, ini variabel ini masih ada beberapa yang salah. Kita tinggal lihat data ya. Kita tinggal lihat data. Variabel 1 atau 2 dan variabel 3. Gimana rasanya, apakah sudah beres semuanya? Oke, sudah rasanya Y1 ya, Y1 sampai 5, Y6, Y8, Y9. Rasanya sudah benar, kita jalankan bersama. Mudah-mudahan bisa. Oke teman-teman, masih belum ya kayaknya ya. Nah, oke, kita ulang saja, kita coba ulangi. Nah ini kita kopikan dulu ya, kopikan dulu ke notepad supaya tidak mengulang-ulang ya. Nah jadi kita tinggal kopikan saja. Ini sintak baru ya, sintak baru. Jadi kita tinggal copy, nanti kita tinggal copy juga sintaknya. Kita coba ulangi ya, kita coba ulangi setup ini variabel sudah oke. Gimana cara menghapusnya? Bisa dihapus.
kita coba ulangi sintaknya ya. Kita ambil simple queries project. Oke, kita klik oke. Kita ambil yang tadi. Jadi kita tidak perlu simpan ya, kita ganti saja yang tadi. Kemudian kita setup kembali, kemudian kita variabel queries ya. Kita pilih data yang tadi, kemudian kita klik oke, kemudian add, dan kita buat variabel 1, variabel 2, dan variabel 3, kemudian kita ya kita pilih next, kemudian kita pilih 4, kita tulis 460 datanya ya. Oke, kemudian kita pilih setup, ini sudah oke. Nah, kemudian kita di bawah relationship kita lihat apakah sudah sesuai semua. Sepertinya sudah ya, sudah oke. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, teman-teman, setelah saya pelajari ternyata sangat simple ya permasalahannya. Nah, itu ya, ternyata nama untuk variabel laten ini atau variabel independen ini tidak boleh dua kata ya. Tidak boleh terdiri dari dua kata. Nah, jadi dia harus satu kata gitu ya. Nah, contohnya ini kita sambungkan saja, jangan dikasih spasi. Nah, itu ya. Variabel 1, variabel 2, variabel 3. Nah, ini kita juga tidak kasih spasi ya. Nah, jadi sangat simple, tapi jika kita tidak tahu maka kita jadi bingung sendiri juga ya. Nah, oke. Ini mudah-mudahan berhasil ya. Oke. Tidak juga. Nah, jadi saya rubah menjadi Z. Atau mungkin tidak boleh pakai angka ya. Ini mungkin nama filenya tidak boleh ada angkanya. Ini sudah huruf semua. Kita coba jalankan. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari permasalahan kita tadi itu, sepertinya tidak boleh terdiri dari dua kata, kemudian tidak boleh namanya itu ada angkanya gitu ya. Nah, jadi harus huruf semua. Nah, ini teman-teman sudah ada pet diagramnya gitu ya. Nah, ada Chi-square-nya, ada DF-nya, ada p-value dan RMCA-nya ya. Nah, ini nanti pada video selanjutnya kita akan coba jelaskan gimana maksudnya. Nah,
Ini ada pilihannya values, modifikasi. Nah, ini tampilan untuk saran modifikasi model gitu ya. Standar solution, estimasi. Nah, ini tanpa bilangan atau tanpa nilainya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Cukup lama ya, 25 menit, tapi tidak masalah. Jadi teman-teman juga ada wawasan di dalam permasalahan-permasalahan yang tadi gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.